Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari kelas Sistem Basis Data D. Sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem modul 4. Tugasnya yang pertama, implementasikan ER di laboratorium secara lengkap. Kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk bermeriki gunakan serial relationship di mana pergi dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan jadikan primary key. Ini EAD-nya. Terdapat 11 tabel entitas pada database peminjaman peralatan di Fasilkom. Yang pertama, jenis barang, lab, barang, dosen, kepala lab, UKM, aslab, kegiatan, peminjaman, pengembalian, item peminjaman. Pertama-tama kita buat query untuk membuat database laboratorium dengan cara create database laboratorium, terus kita run. Setelah itu kita membuat tabel. Di sini kita akan membuat tabel jenis barang. Caranya dengan create tabel jenis barang, nama jenis tipe data varchar, not null, bersifat unik. Keterangan tipe data teks, jenis barang ID, tipe data small serial, bersifat primary key, not null, itu harus diisi. Cara untuk menampilkan tabelnya dengan select from jenis barang. Yang kedua, membuat tabel lab dengan cara create tabel lab dengan nama varchar, not null, deskripsi data teks, lab ID, tipe data small serial, bersifat primary key, not null. Menampilkannya kita dengan select from lab. Tampilannya seperti ini. Berikutnya, membuat tabel barang dengan cara create tabel barang. Di sini nomor seri tipe data varchar, bersifat unik, not null, harus diisi. Deskripsi bertipe data teks, barang ID bertipe data serial, bersifat primary key, not null, wajib diisi. Lab ID tipe data small serial, not null. Jenis barang ID tipe data small serial, not null. Untuk menampilkannya seperti tadi, kita perlu alter from barang. Tabelnya seperti ini. Aja membuat tabel dosen dengan cara create tabel dosen, nama varchar, not null, wajib diisi. nib bertipe data varchar, bersifat unik. Buat dosen ID bertipe data small serial, bersifat primary key, not null. Cara untuk menampilkannya select from dosen. Tampilannya seperti ini. Berikutnya buat tabel kepala lab dengan cara create tabel kepala lab dengan buat tanggal mulai, data date, not null. Tanggal selesai, date, status, tipe data varchar, not null. Lab ID, tipe data small serial, not null. Dosen ID, tipe data small serial, not null. Untuk menampilkannya menjadi select from kepala lab. Tampilnya seperti ini. Pada membuat tabel UKM dengan cara create tabel UKM. Ini nama UKM varchar, not null, bersifat unik. Keterangan tipe datanya teks, UKM ID, tipe data small serial, bersifat primary key, not null. Secara menampilkannya select from UKM. Tabelnya seperti itu. Berikutnya buat tabel aslab dengan cara create tabel aslab. Name tipe data varchar, not null, bersifat unik. Terus nama tipe data varchar, not null. Nomor HP tipe data varchar, not null, bersifat unik. Berikutnya aslab ID, tipe data small serial, bersifat primary key, not null. Lab ID tipe data small serial, null. Secara terdapat select from aslab. Tabelnya seperti ini. Tabel kegiatan dengan cara create tabel kegiatan. Nama kegiatan tipe data varchar, not null, bersifat unik. Keterangan tipe data teks, tanggal mulai, tipe data date, not null. Keterangan selesai, tipe data date, not null. Kegiatan ID bersifat
pada decimal serial primary key not null. UKM ID pada decimal serial not null. Untuk cara menampilkannya dengan select from kegiatan. Tampilnya seperti ini. Membuat tabel peminjaman, create tabel peminjaman, tanggal pengajuan berbeda date not null, tanggal persetujuan berbeda date, tanggal keluar barang berbeda date, pinjaman ID berbeda decimal seri bersifat binary not null, kegiatan ID berbeda decimal seri not null, aslab ID berbeda decimal seri not null. Cara menampilkannya select from pinjaman, tampilnya seperti itu. Berikutnya membuat tabel pengembalian, create tabel pengembalian, tanggal pengembalian berbeda date not null, pengembalian ID berbeda decimal seri primary key not null, aslab ID berbeda decimal seri. Warnanya seperti ini. Juga membuat tabel item peminjaman, create tabel item peminjaman, kondisi barang saat keluar berbeda teks not null, berikutnya kondisi barang saat kembali berbeda teks, punya nomor seri berbeda voucher bersifat primary key not null, peminjaman ID berbeda decimal seri not null, barang ID bersifat serial not null, pengembalian ID bersifat sama seri not null. Dan cara menampilkannya select from item peminjaman. Berikutnya buat foreign key tabel barang dengan jenis barang. Caranya dengan alter tabel, memasukkan nama tabel yang jadikan foreign key, and contrast masukkan nama kolom primary key, foreign key masukkan nama kolom foreign key, reference masukkan nama tabel primary key dan nama kolom primary key. Untuk membuat tabel barang dengan jenis barang yaitu alter tabel barang, add contrast jenis barang ID, foreign key jenis barang ID, reference jenis barang ID. Berikutnya membuat foreign key tabel barang dengan lab. Seperti tadi, alter tabel barang, alter tabel contract lab ID, foreign key lab ID, reference lab ID. Berikutnya buat tabel kepala lab dengan lab. Alter tabel kepala lab, add contrast lab ID, foreign key lab ID, reference lab ID. Berikutnya buat tabel kepala lab dengan dosen. Alter tabel kepala lab, add contrast dosen ID, foreign key dosen ID, reference dosen ID. Berikutnya pengembalian dengan aslab. Alter tabel pengembalian, add contrast ID, foreign key aslab ID, reference aslab ID. Berikutnya tabel lab dengan aslab. Alter tabel aslab, add contrast lab ID, foreign key lab ID, fresh lab ID. Alter tabel kegiatan, add kelas UKM ID, foreign key UKM ID, reference UKM ID. Buat tabel peminjaman dengan aslab, alter tabel peminjaman, add kelas lab ID, foreign key aslab lab ID, foreign key aslab ID. Untuk membuat tabel peminjam dengan kegiatan, alter tabel peminjaman, add kelas kegiatan ID, foreign key kegiatan ID, dan kegiatan ID. Selanjutnya foreign key tabel item pinjam dengan barang, atau tabel ID peminjaman, atau contrast barang ID, foreign key barang ID, reference barang ID. Berikutnya item peminjaman dengan pengembalian, atau tabel peminjaman, add contrast pengembalian ID, foreign key pengembalian ID, reference pengembalian ID. Selanjutnya kita akan mengisikan data pada tabel. Jadi mengisi data pada tabel jenis barang dengan cara insert into jenis barang, nama jenis, dan keterangan. Yang kita masukkan adalah nama jenis dan keterangan. Tipe data sebanyak 50, yaitu laptop, keterangan teks, HP, jenis barang tidak mengisi karena bersifat otomatis. Kita selanjutnya mengisi data pada tabel barang, insert into barang, nomor serial, deskripsi lab ID, jenis barang ID. Masuk. Dan nomor seri kita masukkan 4321, deskripsi teks kita masukkan laptop HP, ke barang ID kita masukkan 10, ke lab ID kita masukkan 10, ke jenis barang jadi bisa otomatis. Jadi mengisi data pada tabel lab, insert
insert into lab, masukkan nama dan deskripsi. Nama tentang lab and row, deskripsi lantai 1 dengan lab ID. Query muncul data pada tabel dosen. Insert itu dosen, nama dan NIP. Masukkan kita juga dengan riset data, NIP, Galter yang 19 8 30 1321 01 dengan dosen ID otomatis 1. Buat mengisi data pada tabel kepala lab, insert into kepala lab, tanggal mula, tanggal selesai, status, lab ID, dosen ID. Kita masukkan pada tanggal 2021 pada bulan 2 tanggal 11, tanggal selesai 2021 bulan 12 tanggal 11, status aktif, lab ID-nya 1, dosennya 1. Berikutnya mengisi data pada tabel UKM, insert into UKM, nama UKM dan keterangan. Nama UKM Laos, keterangannya teks open source. Untuk UKM ID-nya bersifat otomatis. Untuk mengisi data pada tabel kegiatan, insert into kegiatan, keterangan, tanggal mula, tanggal selesai. Masukkan pertemuan rutin. Keterangan dilaksanakan secara online, tanggal mula 2021 dan 11 tanggal 4, tanggal selesai 2021 bulan 11 tanggal 4. Kegiatan ID dilaksanakan secara otomatis, UKM ID juga secara otomatis. Berikutnya pada tabel ASLab, insert into ASLab, name, nama, RAB. Kita contohnya dengan nama ini, nama Cintalia, nomor RAB sekian, ASLab dan lab ID-nya bersifat otomatis. Query mengisi data pada tabel peminjaman. Dengan cara insert itu peminjaman, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang. Tanggal pengajuan tanggal 2 bulan 1 2021, tanggal persetujuan tanggal 2 bulan 2 2021, tanggal keluar barang tanggal 2 bulan 2 2021, peminjaman ID, kegiatan ID, ASLab ID bersifat otomatis. Query mengisi pada tabel pengembalian, insert into pengembalian, tanggal pengembalian. Kita hanya mengisikan tanggal pengembalian yaitu tanggal 19 dan 3/21. Untuk pengembalian ID dan ASLab ID bersifat otomatis. Query mengisi data pada tabel item peminjaman dengan cara insert into belum pinjaman, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, nomor seri, pinjam ID, barang ID, pengembalian barang ID. Yang kita masukkan yaitu kondisi barang saat keluar, ya. Data teks bagus, kondisi barang saat kembali berdata teks yaitu bagus, nomor seri, peminjaman ID, barang bersifat otomatis. Berikutnya membuat kombinasi primary key dan foreign key pada tabel item peminjaman pada kolom barang dan peminjaman. Dengan query-nya create tabel item peminjaman, masukkan primary key, nomor seri, peminjam ID, barang ID. Kita masukkan nomor seri, data varchar, reference pada barang, nomor seri. Peminjaman ID berbeda small series, reference peminjaman, barang ID data small series, referensi barang, kondisi barang saat keluar data teks not null, kondisi barang saat kembali berdata teks, barang ID data small series not null, pengembalian data small series not null, terus pengembalian ID, foreign key, pengembalian ID, reference pengembalian ID, terus barang ID, foreign key, barang ID, cross barang ID. Untuk tampilannya seperti ini. Sekian yang bisa saya presentasikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.